Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberi kita nikmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul secara virtual pada diskusi malam ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, anggotanya saya sendiri Arya Santri Dalem, kemudian ada Bapak Ade Wahyu Awaludin, kemudian ada Pak Iin Indrawan, kemudian ada Pak Sahrial Sadik, dan terakhir Mbak Siska Silvia. Tema pada diskusi malam ini yaitu tentang pegadaian syariah, mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank yang diampu oleh Bapak Dr. Arif Safari MBA dan Dr. Ami Amelia SEI MAEK. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pegadaian secara umum yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Jadi secara umum ciri-cirinya yaitu terdapat barang bergerak dan bernilai ekonomis yang digadaikan, kemudian nilai jumlah pinjaman tergantung pada nilai barang yang digadaikan, kemudian barang-barang yang digadaikan dapat ditebus atau diambil kembali, dan apabila barang itu sudah sampai tahap pelelangan, maka pembiayaan diambil dari barang yang dilelang terlebih dahulu sebelum diberikan kepada orang yang menggadaikannya. Kemudian secara Islam itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Jadi secara syariah itu disebut rahan, ialah menahan salah satu harta atau harta milik nasabah atau rahin sebagai barang marhun atas hutang atau piutang marhun bi yang diterimanya. Secara umum pengertian rahan atau rahan itu adalah akad menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Jadi dalam pegadaian syariah ini ada istilah kunci yang tadi saya sebutkan, yaitu ada gadai syariahnya itu disebut rahan, kemudian nasabahnya disebut rahin, jumlah jaminannya disebut marhun, pinjaman atau uangnya marhun bih, dan pengelola gadainya atau mutahin. Dan secara skema itu ada yang di sini akan transaksinya, ada mutahin atau pihak pegadaian itu memberikan hutang kepada rahin yang dalam bentuknya itu marhun bi yang tadi jenis marhunnya jenis hutang barangnya itu diserahkan kembali. Kemudian secara rukun dan syarat itu satu pihak yang menggadaikan yang tadi rahin, kemudian ada pihak yang menerima gadainya yaitu murtahin, kemudian ada objek barang yang digadaikan, kemudian ada hutangnya, dan terakhir itu ada ijab kabulnya. Jadi syaratnya itu syarat rahin, yaitu orang yang berakad itu cukup bertindak hukum atau balik atau berakal. Secara ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja, karenanya anak kecil yang mumayyiz atau dapat membedakan antara yang baik dan buruk boleh melakukan akad rahan dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Syarat bagi yang berakad adalah ahli tasarruf atau berakal, dapat membedakan baik dan buruk serta sadar. Artinya mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan rahan. Terima kasih diskusi malam hari ini. Saya lanjutkan tadi yang disampaikan
Mas Arya ya, yaitu mengenai syaratnya untuk marhun. Marhun ini berarti eh, jaminannya ya. Jadi marhun ini adalah objek barang yang digadaikannya, gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat bahwa syarat dari marhun itu sendiri, yang pertama dapat diperjualbelikan tentunya. Kemudian bernilai manfaatnya jelas dan pastinya harus milik si rohin itu sendiri, bukan milik orang lain. Kemudian bisa diserah terimakan, ya, tidak bersatu dengan harta lain dan dikuasai oleh rohin, maksudnya tidak dikuasai oleh pihak lain, dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Yang paling umum untuk marhun saat ini yang digunakan di dalam pegadaian syariah adalah berupa emas, kemudian berlian, kendaraan bermotor, ataupun barang elektronika dan alat rumah tangga. Sedangkan untuk syarat dari marhun bih itu sendiri atau jenis bentuk hutangnya, itu memang ada hutang yang bentuknya berupa hutang yang wajib diberikan kepada orang lain, menggadaikan barang. Tentunya berutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan. Utangnya itu harus lazim terjadi pada saat waktu akad, dan utangnya harus jelas dan diketahui oleh rohin ataupun oleh murtahin. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, ini memfokuskan bahwa marhun bih ini adalah berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan. Artinya memang ada tujuannya untuk dilakukan akad rohin ini karena ada nilai manfaatnya. Kemudian keunggulan dari eh, pegadaian syariah ini tentu saja banyak sekali manfaatnya. Kalau kita lihat dari bentuk-bentuk akad yang ada di dalam pegadaian syariah, baru membahas rahan. Sebetulnya ada beberapa akad lain yaitu qard dan juga ijarah. Namun kalau kita lihat bahwa hukum rahan sendiri yang tadi disampaikan menurut surat Al-Baqarah ayat 283, di mana para ulama sepakat bahwa hukum rahan diperbolehkan, ya, meskipun tidak diwajibkan, tetapi di dalam gadai bahwa hanya jaminan saja ketika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Jadi apabila tidak saling mempercayai, maka diperlukan jaminan, ada yang ditahan. Jika kedua belah pihak saling mempercayai, maka hendaklah orang yang dipercayai menunaikan amanatnya atau membayar hutang tanpa jaminan. Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan atau boroh, istilah lain, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat tersebut, dilakukan ketika tidak ada penulis, jadi jaminan dalam hutang piutangnya menjadi tidak wajib. Pemanfaatan berkenaan dengan atau oleh murtahin, itu memang ada beberapa pendapat bahwa barang jaminan ini boleh dimanfaatkan. Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang jaminan yang dijaminkan, sebab dia hanya berhak menguasainya, tetapi tidak berhak untuk memanfaatkannya sekalipun diizinkan oleh rohin. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan bor, maka hukumnya haram sebab termasuk riba. Kemudian kalau untuk pendapat ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah ini membolehkan murtahin memanfaatkan bor atau barang jaminan tadi jika diizinkan oleh rohin atau disyaratkan ketika akad, dan bor tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Adapun murtahin dibolehkan memanfaatkan bor, ya, sekedarnya tidak boleh lama, itu pun tanggungan menjadi tanggungannya rohin. Sebagaimana ulama Malikiyah berpendapat jika murtahin terlalu lama memanfaatkan boros, ia harus membayarnya kecuali jika rohin mengetahui dan tidak mempermasalahkannya. Ulama Hanabilah berpendapat ya murtahin boleh memanfaatkan boros gitu ya, atau bahasa lainnya kalau kita bahasanya marhun gitu kan. Jika marhun itu berupa hewan, maka murtahin boleh memanfaatkannya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh rohin. Adapun marhun selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin rohin.
Resiko kerusakan marhun tentu saja ini mungkin sangat terjadi. Namun ulama sepakat jika marhun rusak dengan sengaja oleh murtahin atau atas kelalaian dari murtahin, maka perusaknya atau murtahin harus bertanggung jawab. Tetapi jika marhun rusak tanpa disengaja pada saat marhun di tangannya murtahin, maka tidak dibebankan kepada murtahin tersebut. Sebab marhun adalah amanat bagi si murtahin. Jadi mengganti atas kerusakan ini dilihat dari kondisinya. Apakah itu sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh murtahin. Nah, ini juga yang tadi disampaikan bahwa marhun atau barang yang digadaikan itu yang paling umum adalah berupa emas dan berlian, kendaraan bermotor, atau barang elektronika dan alat rumah tangga. Sejauh ini, Pegadaian Syariah menerima marhun dalam bentuk objek dari tiga objek ini. Kemudian, cara memperoleh marhun bih. Marhun bih itu pemahamannya adalah hutangnya dalam bentuk hutangnya. Nah, ini tentu skemanya adalah skema yang terjadi di Pegadaian, transaksinya, di mana calon nasabah ya langsung ke loket, kemudian dari loket penaksir ini akan menyerahkan marhunnya atau barang objeknya untuk ditaksir berapa nilainya. Kemudian setelah itu menandatangani surat bukti rohin, ya. Kemudian baru masuk ke loket kasir untuk menerima uang pinjaman. Di dalam skemanya tentu saja bahwa calon nasabah ke loket penaksir ini dengan menyerahkan marhun. Dan ini biasanya juga akan ada nilai-nilai tersendiri atau ada ukuran-ukuran tersendiri untuk menilai berapa besaran sesuai dengan marhun yang sudah ditaksir tadi. Ini skema mengenai cara memperoleh marhun B. Kalau untuk barang-barang yang memang bisa dibawa dan dinilai secara langsung, biasanya barangnya memang dibawa. Tetapi kalau kondisi-kondisi yang memang misalkan tidak bisa dibawa, nah biasanya ada penaksir sendiri dari Pegadaian yang mungkin akan melakukan survei dan seterusnya apabila memang objek marhunnya ini tidak bisa dibawa ke tempat penaksiran. Izin melanjutkan ya penjelasan dari Bapak Ade Wahyu berkenaan dengan Pegadaian Syariah. Jadi tadi sudah dijelaskan juga untuk cara memperoleh marhumbi dengan calon nasabah, kemudian calon nasabah menandatangani bukti rahin, kemudian calon nasabah datang ke lok dan seterusnya. Jadi ada dua macam ya marhun dalam bentuk barang perhiasan seperti emas dan berlian. Dan yang kedua, marhun yang membutuhkan gudang untuk tempat penyimpanan seperti elektronik atau kendaraan bermotor. Nah, untuk tarif ujroh, simpanan barang yang meliputi pemakaian space dan pemeliharaan barang jaminan, yakni untuk pegadaian syariah dengan gadai emas prima dengan ketentuan jangka waktu pinjam 60 hari dan uang pinjaman minimal 50 dan maksimal 500.000. Satu, NIK nomor induk kependudukan hanya berhak memperoleh satu kredit syariah dengan satu periode khusus pelajar atau lebih 30 tahun dapat mengajukan pinjaman dengan uang pinjaman 50 sampai dengan 200.000 itu administrasinya Rp2.000. Lebih dari 200.000 sampai dengan 300.000 uang administrasi Rp3.000. Lebih dari 300.000 sampai dengan 400.000 uang administrasi Rp4.000. Dan terakhir lebih dari 400.000 sampai dengan 500.000 uang administrasi Rp5.000. Kemudian proses pelelangan marhun ya, jika dalam 4 bulan Rahin tidak menembus jaminan dan Rahin tidak memperpanjang gadai, maka barang jaminan menjadi milik Pegadaian atau murtahin. Dan setelah itu pelanggan dalam kurun waktu 1 minggu sebelum pelelangan, Pegadaian dapat memberitahukan kepada nasabah tentang pelelangan barang jaminan tersebut. Misal pada sistem najasi dalam pelelangan dilarang
karena bisa menurunkan harga barang yang berakibat merugikan rahin. Kemudian bai muzayyadah ya hanya boleh dilakukan terbatas 3 sampai dengan 4 orang tanpa rekayasa. Kemudian hasil penjualan barang yang digunakan ialah 1% untuk biaya penjualan dan biaya pinjaman 4 bulan. Nah, sisanya dikembalikan kepada rakyat. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun diserahkan kepada Baitul Mal yang terakreditasi. Kemudian mekanisme operasional untuk gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan ya, karena jangan sampai operasional gadai syariah itu tidak efektif dan tidak efisien. Untuk mekanisme operasional gadai syariah itu haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang ataupun yang akan melakukan akad utang piutang ya. Akad yang dijalankan termasuk dalam hal jasa dan produk yang dijual juga harus berlandaskan syariat, yakni Al-Quran dan Al-Hadis ya, serta ijma ulama. Dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, maisir, dan gharar. Kemudian pengawasannya pun harus melekat baik pada internal maupun pada eksternal, terutama dari Dewan Pengawas Syariah, sebagaimana penanggung jawab yang berhubungan dengan aturan syariahnya, baik itu aspek eksternal, yaitu dari masyarakat muslim secara luas, dan adanya perasaan selalu mendapatkan pengawasan dari yang membuat aturan syariah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga manfaat lain membuka peluang investasi emas yang aman dan terjangkau. Kemudian untuk keunggulan pegadaian syariah tentu saja bebas riba ya Bapak Ibu. Sesuai transaksi, sesuai prinsip syariah, mudah dan cepat. Jadi proses pencairan dana cepat dengan syarat yang mudah. Kemudian juga terpercaya pegadaian syariah di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, serta beragam produk yang menyediakan solusi keuangan dan investasi yang variatif. Kemudian produk dan layanan dalam pegadaian syariah tentu saja ada gadai syariah atau rantai, yakni jasa pembiayaan dengan jaminan barang berharga, misalkan emas, perhiasan, ataupun barang elektronik sesuai dengan prinsip akad perak. Kemudian amanah pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor dengan akad mudharabah dan ijarah muntahiyah bitamim. Kemudian yang ketiga ada arum atau arahan untuk usaha mikro. Jadi pembiayaan usaha, modal usaha dengan jaminan emas khusus untuk pelaku usaha kecil dan mikro. Kemudian yang berikutnya adalah mulia program tabungan emas dengan akad jual beli murabahah di mana pelanggan dapat mencicil pembelian emas. Kemudian ada juga tabungan emas syariah, yakni layanan investasi berupa tabungan emas dengan akad wadiah, di mana pelanggan bisa menabung emas mulai dari gram yang kecil. Kemudian yang terakhir yakni program pembiayaan haji, yakni fasilitas pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji dengan akad ijarah dan murabahah. Jadi pegadaian syariah ini adalah lembaga keuangan berbasis syariah yang menyediakan layanan gadai seperti produk pembiayaan dan investasi lainnya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Pegadaian syariah bertujuan untuk membantu masyarakat mengatasi kebutuhan dan dengan mekanisme yang adil dan transparan tanpa melibatkan unsur riba, unsur goror atau ketidakpastian, dan unsur maisir atau perjudian. Baik, terima kasih Mas Haryal. Baik. Saya lanjutkan yaitu skema FOD yang mana tujuan konsumsinya dalam bentuk FOD Hasan, yaitu dalam bentuk ijarah, yang mana akad pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 11 yang artinya siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Dari Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW, aku melihat pada waktu malam di Isra
kan pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas 10 kali lipat dan kot 18 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa kot lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam ia tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. Di sini juga ada rukun al-qard yang mana pihak yang meminjam atau mutarik, yang kedua yaitu pihak yang memberi pinjaman atau mukrid, yang ketiga itu dana, dan yang keempat ijab kabul atau subhat. Baik, di sini ada skema, saya sedikit jelaskan tentang skema transaksi al-qard yang mana nasabah mengajukan permohonan qard kepada pegadaian atau mukrid, kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman atau hutang, lalu nasabah mengembalikan pinjaman qard. Dan nasabah harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu jumlah yang telah disepakati. Baik, prosedur pemberian pinjaman akad qard Hasan Gadai Syariah yang mana yaitu yang pertama nasabah itu menaksir kepada pegadaian itu menetapkan jumlah pinjamannya, permohonan dengan penyerahan barang gadai dan menetapkan jumlah pinjamannya berapa gitu, memperkirakan taksirannya berapa. Lalu pihak pegadaian menyerahkan pinjaman atau uang. Selanjutnya prosedur pelunasan pinjaman akad qard Hasan Gadai yaitu yang mana Rohim itu dia melakukan pelunasan yang menyerahkan uang pinjaman, kemudian mengambil barang jaminannya atau marhumnya kepada tugas gadai syariah. Ijrah dalam gadai syariah adalah pembayaran ujrah atau biaya sewa tempat dan pemeliharaan barang gadai. Dalam gadai syariah, murtahin dapat menyewakan tempat penyimpanan barang, yaitu berupa deposit box, kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan atau yang dapat dimanfaatkan, seperti ruko dan mobil, ataupun barang yang tidak menghasilkan atau yang tidak dapat dimanfaatkan, seperti emas dan elektronik. Selanjutnya ada akad ijarah, yang mana akad ijarah itu adalah antara murtahin itu dengan rahim itu nasabah mengajukan pinjaman kepada murtahin, lalu marhun atau barang jaminan diserahkan kepada murtahin, lalu murtahin membayarkan fee atau ijarah. Dalam tujuan produktif, pemilik modal berupaya untuk memproduksikan modalnya bagi yang tidak mampu menjalankan usaha. Islam menyediakan sistem bagi hasil. Dalam gadai syariah, akad-akad yang bisa digunakan yaitu akad ran atau gadai syariah, yang kedua akad mudharabah, yang ketiga akad ba'i maqatiyah, dan akad musyarakah al-amwal al-inan. Selanjutnya ada akad mudharabah yang mana perjanjian antara pihak pemberi gadai atau rahim dan pihak penerima gadai atau murtahin. Nah, dalam akad ini pihak pemberi gadai memberikan pinjaman untuk menjalankan usaha, kemudian dengan sistem bagi hasil. Ada bentuk-bentuk, ada 5 perusahaan pembiayaan syariah, terdiri dari 4 perusahaan full fledged dan 1 unit usaha syariah. Pada tahun 2023 itu terdapat 1 kenaikan pelaku perusahaan. Kemudian di dalam Natural Scientific Control atau NCC itu ada skema tentang bei, muqayyadah, dan murabahah, di mana dari pihak penggadai atau gadai syariah dia menjual mobil kepada nasabah
kemudian nasabah ingin pertama nasabah ingin membeli mobil dengan melakukan negosiasi, dia hubungi Pegadaian Syariah, lalu Pegadaian Syariah menjual mobil tersebut kepada nasabahnya. Kemudian ternyata di dalam data yang ada tentang statistik Pegadaian Syariah tentang prospek, bahwa dari data yang ada sebagai sebuah contoh, ternyata realitanya kenaikan aset tentang Pegadaian Syariah, kepercayaan masyarakat di adanya pertumbuhan ini didasari oleh kebutuhan mereka dan kepercayaan mereka kepada nasabah, sehingga Pegadaian Syariah mendapatkan tempat di hati mereka karena kebutuhannya yang memang banyak bisa di-cover oleh Pegadaian Syariah yang tadi telah disebutkan, bahwa ada kebutuhan pegadaian dalam bentuk emas, benda-benda berharga, ya, benda-benda berharga dalam rangka mendapatkan kebutuhan dari masing-masing masyarakat sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin nanti koreksi bila mana ada yang kurang pas atau ada yang salah. Berarti kalau saya simpulkan sebetulnya gini ya. Jadi kalau dilihat dari akadnya sendiri, itu kan kalau tadi dilihat bahwa kalau tujuannya memang konsumsi, itu pinjamannya sendiri menggunakan akad Qardul Hasan. Kemudian kalau tujuannya untuk produktif, akad pinjamannya sendiri menggunakan mudorobah. Tetapi kerangkanya ini karena ada barang jaminan yang ditahan, keseluruhannya adalah akadnya rohan. Gitu ya. Kalau boleh saya simpulkan. Sedangkan untuk fee-nya tadi, karena Qardul Hasan itu kan memang tidak boleh dilebihkan. Jadi pinjam 100 kembali 100. Tetapi sebagai keuntungan bukan keuntungan ya, sebagai imbal jasa berkenaan dengan pemeliharaan, sewa tempat, dan seterusnya, ada fee yang diterima oleh murtahin, itu dengan menggunakan akad ijarah. Betul nggak sih? Seperti itu. Gitu. Kalau yang saya tangkap ya, yang saya simpulkan dari materi ini, dari teman-teman gimana? Lahan tadi ya itu adalah sebuah perjanjian ya atau agreement gadai yang dilakukan atas dasar hukum syariat. Menggadaikan barang itu dapat menjadi salah satu upaya untuk membayar utang. Ketika seseorang tidak dapat melunasinya secara on time atau tepat waktu. Jadi akad terahan ini dapat digunakan untuk melunasi pinjaman sekaligus terhindar dari resiko riba. Nah, itu mungkin tambahan. Dari teman-teman yang lain? Jadi kan kalau yang tadi saya sampaikan itu sih sejauh ini ya, sejauh pemahaman saya gitu ya. Jadi sebetulnya kerangkanya adalah rohan, karena ada barang yang dijaminkan, ada marhun. Tetapi pada saat kebutuhannya untuk konsumsi, sebetulnya dia menggunakan akadnya Qardul Hasan. Pada saat untuk produktif, dia menggunakan akadnya mudorobah. Tapi kerangkanya adalah rohan. Pada saat murtahin mendapatkan fee, itu dengan menggunakan akad tijaroh untuk mendapatkan ujrohnya tadi. Jadi skema-skema dari mulai transaksi penahanan barang karena ada jaminan, dikeluarkannya uang dalam bentuk pinjaman, itu ya memang menggunakan akad-akad gini ya, karena akad-akad ini kan akad-akad syariah gitu ya. Itu sejauh yang saya pahami. Dari Pak Iin ada atau Mas Arya atau Mas Siska, saya hanya menyimpulkan nih, kadang kalau runutan dari materinya mesti disimpulkan sendiri gitu. Karena kalau ini tadi bahas rohan, kemudian ada Qardul Hasan juga. Ini yang mana nih? Yang menggunakan Qardul Hasan yang mana? Karena semuanya kan akad syariah kan. Dari mulai rohan, Qardul Hasan, mudorobah,
ijarah semuanya akad syariah. Tapi kerangkanya pegadaian syariah. Nah, kapan akad ini dipakai? Nah, itu kan kurang lebih. Ya, ya saya setuju dengan pendapat yang barusan disampaikan kalau buat pinjaman ya itu masuk kepada akad qard hasan ya. Yang sifatnya konsumtif ya, Mhm. konsumtif. Jadi misalnya seseorang minjam dana di pegadaian syariah untuk kebutuhan anaknya sekolah, biaya sekolah, ya kan kagak bakal dapat untung tuh, duitnya habis malah kan kepake. Mhm. Atau buat biaya kebutuhan sehari-hari, buat makan sehari-hari, dia dengan jaminan apaan deh barang berharga yang dia punya, emasnya yang dia punya dari mas mas dari mahar suaminya kali dijual gitu apa digadai Digadai. ya. Yang penting dapat duit dah, gitu kan. Ah, Nah, berarti itu akadnya qadul hasan ya. mhm. Nah, terus kalau pas saat ternyata eh, dikasih ditahu dicek dulu sama pegadaian syariah ini dana kebutuhannya buat apa nih? Mhm. Buat misalnya produktif, misalnya buat tambah modal. Ya, jaminannya apa? Ini barang berharga, ya. Nah, berarti mudorobah nanti ya. Ada di situ Mhm. berapa persen Mhm. yang ditentukan sepakati buat pegadaian atau buat yang dapat pinjaman dananya. Nah, satu lagi apa tadi? Ijarah. Nah, tijarah. Nah, Ijarah. tijarah mungkin iya itu buat yang sifatnya kayak model perdagangan ya, tijarah ya. Pemahaman saya sih dari materi tadi itu kan biaya sewa tempat. Jadi misal si emasnya itu disimpan di safety box gitu kan. Nah, Mhm. biaya biaya untuk pengamanan itu misalkan si perusahaan itu kan perlu tempat, Mhm. perlu satpam mungkin Mhm. ya, perlu CCTV dan sebagainya. Itu dibebankan ke si yang Rohin. yang menggadaikan, ya Oke. gitu Pak. Berarti si Rohin seolah-olah Rohin membayar fee untuk pemeliharaan dan sewa tempat tadi dengan akadnya ijarah. Jadi akad ijarah tadi ya, itu adalah akad sewa menyewa atas dasar jasa penyimpanan atau pemeliharaan barang yang digadaikan. Sebagai contoh, aplikasi dalam pegadaian syariah, yakni nasabah dikenakan biaya pemeliharaan atas barang jaminan sesuai dengan prinsip ijarah. Nah, dasar hukumnya, prinsip akad ijarah ini sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 dan hadis yang membolehkan akad sewa menyewa selama tidak bertentangan dengan syariah ya. Kemudian terkait dengan akad selanjutnya, akad murabahah, ini opsional karena akad murabahah ini adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Aplikasinya kadang digunakan juga untuk pegadaian, juga menyediakan barang dengan sistem pembelian kredit. Nah, untuk kredit ini masuk dalam akad murabahah. Selain itu juga ada akad wakalah, Bapak Ibu. Akad wakalah ini adalah akad pelimpahan wewenang dari satu pihak atau nasabah kepada pihak lain, yakni pegadaian syariah untuk melakukan tindakan tertentu seperti menjual barang jaminan dan sebagainya. Aplikasinya, jika nasabah gagal melunasi utang, maka pegadaian syariah dapat menjual barang sesuai dengan wewenang yang diberikan. Kemudian juga ada akad qard ya Bapak Ibu, yakni akad qard ini adalah akad pemberian pinjaman dari pegadaian kepada nasabah pegadaian syariah tanpa mengambil keuntungan. Aplikasinya nasabah menerima pinjaman uang tunai, sementara pegadaian syariah hanya mendapatkan imbalan berupa biaya pemeliharaan atau ijarah. Dasar hukumnya jelas, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 245 dan hadis yang membahas pinjaman kebajikan atau qard hasan. Baik, baik. Saya mau nambahkan sedikit tentang mudharabah tadi ya dalam gadang. Ya, Silakan. silakan. Bisa dari mudharabah dalam gadang ini yang mana pihak jadi nasabah ini juga tetap memberikan barang gitu sebagai jaminan
untuk mendapatkan uang gitu, modal pada gadai. Kemudian untuk menjalankan usahanya yang mana nanti memperoleh keuntungan, dan keuntungan yang diperoleh kemudian akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad mudharabah tersebut. Nah, untuk itunya bentuk kerjasamanya itu yaitu dengan menggabungkan konsep mudharabah kerjasama bagi hasil dengan sistem gadai. Yang mana dalam akad ini barang yang digadaikan itu digunakan sebagai modal untuk menjalankan usaha. Dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi antara pihak yang beri modal dan pengelola modal dan pengelola usaha berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sesuai dengan syariah Islam. Dalam hal kerugian itu biasanya pemilik barang itu yang menanggung kerugian, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian oleh pengusaha atau mudarris gitu. Oh, Dan ini memastikan bahwa transaksi yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari riba dan memberikan keadilan bagi pihak nasabah maupun pihak gadai. berarti untuk yang pegadaian dengan tujuan produktif dengan menggunakan akad mudharabah tadi itu kan ada kesepakatan untuk bagi hasilnya sesuai dengan nisbahnya yang disepakati gitu ya. Berarti tetap kan dalam konteks ijarahnya tetap ada karena fee untuk biaya pemeliharaan sewa tempat itu tetap harus ada gitu kan di luar mudharabahnya sendiri. Berarti kalau untuk yang tujuannya produktif di situ juga sekaligus ada ijarah berkenaan dengan fee dan juga ada mudharabah yang berkenaan dengan bagi hasil gitu ya. Benar Pak, benar. Tetap akan ada bagi hasil juga untuk mudharabah itu. Oke. Nah, saya sedikit terbuka nih wawasannya. Kan dilihat di materi apabila ada kondisi bahwa si Rohin ini tidak sanggup untuk menunaikan kewajibannya, mungkin dengan perjanjian tertentu, biasanya apakah 1 bulan menunggak, kemudian juga langsung dibicarakan berkenaan dengan lelang untuk marhun bihnya kah? Atau seperti apa? Karena marhun itu kan juga perlu waktu ya untuk melelang. Contoh misalkan, saya menggadaikan TV misalkan, nggak usah besar-besar lah, 21 inch gitu kan. Nah, dengan kondisi tidak sanggup membayar atas biaya yang harus saya tunaikan, maka marhun ini atau barang objeknya ini kan harus dilelang dulu gitu kan. Nah biasanya kan juga kita bisa sama-sama tahu bahwa jual barang itu nggak mudah gitu kan. Tapi kalau di pegadaian kita mungkin nggak tahu apakah juga melibatkan third party dan seterusnya, sehingga sudah bisa ditaksir harga pasarnya untuk barang tertentu seberapa besar. Nah ini sebetulnya praktisnya di lapangan seperti apa sih? Mudah atau enggak ya melelang kalau seandainya saya nggak bisa Kalau menunaikan kewajiban, kemudian saya juga harus tetap melunasi hutang gitu kan? Skema untuk kalau lelangnya itu saya gimana? kalau saya ada pengalaman Pak. Pengalaman itu menggadaikan sawah ya. Jadi eh, waktu itu kita gadaikan sawah tuh. Misal kita gadaikannya 20 juta misalnya itu. Nah, dikasih waktu dengan perjanjian 3 bulan misalnya itu. Kita nggak cicil Pak, tapi kita akan bayar selama 3 bulan. Sebesar itu. Nah, selama 3 bulan itu si barang atau si sawahnya itu mereka tanami. Itu kalau di kampung gitu ya, itu tuh lumrah. Jadi kalau tadi kan ada yang dari Hanafi itu tidak memperbolehkan digunakan gitu kan. Oh, Tapi diambil kalau dari manfaatnya Syafi'i, gitu ya. ya kalau dari Syafi'i kan Boleh. diperbolehkan. Nah, itu juga saya baru tahu karena kalau saya di lapangan itu tidak tahu itu awalnya hukumnya seperti apa, tapi lumrah saja ada di lapangan seperti itu. Nah, setelah 3 bulan itu tidak juga terbayar, waktu itu sampai 3 bulan itu belum terbayar gitu ya, itu dikasih perpanjangan dengan catatan mereka tetap menggunakan si sawah itu sampai bisa terjual.
Nah, kalau sudah terjual baru bagi misal terjualnya itu 50 juta, kita bayar 20 juta, sisanya baru kita 30 juta gitu. Oh, Kalau di artinya lapangan, kalau di kampung saya seperti itu, Pak. berarti misalkan harga lelangnya 50 juta, berarti dikurangi dulu hutang atau kewajibannya ya, ditutupi dulu, baru Ya, sisanya ditutupi dikembalikan dulu. kepada si pemilik. Tetapi Ya, itu si pegadaian kasusnya. mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan manfaat menanami tadi gitu ya. Ya, kayak gitu Hmm. Pak. Kalau misalnya kasusnya itu tadi sawah gitu ya. Hmm. Kalau kasusnya mobil, saya nggak tahu sih ya. Kalau lembaga pegadaian itu kan mungkin disimpan ya Pak. Nah Nah, itu jadi mereka menarik manfaatnya dari mana gitu kan? betul. Makanya yang tadi saya Kadang kan tidak tanyakan, dipakai. betul. Misalkan tadi Ya, lah, misalkan barang elektronik, gadainya TV gitu kan. TV kan mungkin hmm, dimanfaatkan juga tidak oleh pegadaian syariah. Nah, ya, karena ya bisa kita jadi kan, dikasih margin Pak. Dikasih pasti, margin pas pas ngasih itu mereka ngecek dulu harganya berapa, oh, kira-kira berapa. Nanti misal harganya 1 juta, mereka paling ngasih itu 600.000 Pak. itu yang tadi Hmm. ya, berarti taksiran itu ya. Iya, Jadi barang taksiran, kita ada ini taksiran. ditaksir dulu gitu ya. Contoh Soalnya misalkan, saya pernah gadai. oh gitu. Ya, saya pernah gadai HP Pak. Nah itu misal harganya itu 3 juta gitu ya. Itu paling besar itu dikasih Pinjaman. itu satu Sebenarnya. koma lima juta. Oh gitu. Ada batas maksimum berapa persen dari nilai barang di marketnya gitu ya. Iya, dan itu kalau misalnya, tapi kalau di pegadaian yang saya waktu itu pakai, karena saya belum pakai yang ini ya ilmunya gitu. Mhm. Tapi itu pakai embel-embel syariah. Yang penting saya yakin ada syariahnya gitu kan. Pasti ada ada dewan syariahnya gitu. Jadi Nah, ini kan jadi saya ya silakan gimana? lanjut. Nah, jadi pikiran saya kalau misalnya udah ada embel-embel syariah itu pasti ada dewan syariahnya, ya udah manut aja karena saya ilmunya kan kurang, mereka pasti lebih tahu ilmunya yang mana gitu. Jadi saya waktu itu pernah gadai HP gitu yang harganya itu 3 jutaan, itu cuma dikasih 1,5 juta. Itu pun 1 bulan, dan mereka ngasih 1,5 juta itu dipotong dengan biaya admin mm, dan cicilan pertama. Kalau misalnya langsung gitu Pak. Berarti Oke. dapatnya nggak full ya Mas Arya ya? Ya, nggak full. Nilai taksiran Ah, tadi, makanya ada proses ya, ditaksir kan barang. Nah, ya mungkin ada tadi di berapa Pak. persentase saja, berapa persen yang bisa dicairkan. Cuman yang jadi pertanyaan saya, pertanyaannya lanjutannya gini. Itu kalau barang umumnya barang yang digadaikan seperti elektronik atau kendaraan bermotor, kan ini relatif tidak berfluktuasi ya. Nilainya maksudnya tidak terlalu dipengaruhi oleh waktu. Makin lama malah makin rusak, makin murah gitu kan. Itu kan Iya, resiko yang mungkin juga dinilai oleh pegadaian syariah. Nah, lain halnya kalau yang dijaminkan misalkan emas, bisa jadi makin lama makin mahal gitu kan. Nah, ini iya. kan berarti tetap sebetulnya karena dari sisi berat ya, emasnya kan tidak dikurangi oleh pegadaian syariah, tapi dia menaksir dengan harga saat dilakukannya akad. Misalkan pada saat akad harga emas misalkan 800.000, maka akan harga itu menjadi patokan begitu kan. Kalaupun nanti misalkan si Rohin tidak bisa membayar dan kemudian barang jaminannya berupa emas itu dijual, kemungkinan ini kan jadi saya nggak tahu ini gambling atau tidak, bisa naik bisa turun. Pada saat naik ya mungkin dapat kelebihan, pada saat turun mungkin harganya ya si Rohin tetap nombok gitu kan, tidak bisa menutupi kewajibannya. Nah, melihat seperti ini gimana nih? Tadi Pak Iin juga sudah sampaikan ya, jadi berkenaan dengan akad mudharabah di dalam konteks pegadaian syariah gitu ya, dalam hal bahwa tujuannya adalah tujuan produktif, jadi menggadaikan untuk mendapatkan dana dengan tujuan produktif, misalkan untuk tambahan modal begitu ya, yang tadi Pak Iin sampaikan, akadnya itu adalah dengan mudharabah. Berarti kan dalam konteks ini sebetulnya konteks rohannya, akad rohannya atau akad gadainya itu si rohin gitu ya, nasabah ini adalah rohin. Tapi juga sekaligus pada saat dia
memang tujuannya untuk produktif, kemudian menggunakan transaksi akadnya adalah mudorobah, berarti si rohin ini juga sekaligus menjadi mudorib. Begitu ya Pak Ian ya? Ya, Dan di akad core-nya sendiri, berarti kan sebetulnya rohin ataupun mudorib ini berarti kan memiliki kewajiban-kewajiban dalam konteks gadai berhutangnya sendiri dia harus melunasi hutangnya. Kemudian di dalam konteks tujuan produktifnya tadi dengan akad mudorobah dia sendiri sebagai mudorib juga bertanggung jawab. Begitu kan untuk bagi hasilnya juga, tapi juga untuk mengembalikan juga hutangnya atau membayar fee-nya gitu kan. Nah, berarti kalau boleh saya simpulkan bahwa konteks pegadaian syariah ini memang memfasilitasi transaksi-transaksi yang terjadi itu dengan menggunakan akad-akad syariah. Dari bentuk gadainya sendiri dengan dengan ar-rahan, kemudian ya, kemudian fee-nya sendiri dengan ijarah, pinjamannya sendiri untuk tujuan konsumsi dengan akad qardul hasan, dan tujuannya untuk produktif menggunakan akad mudorobah. Tapi konteksnya adalah gadai, karena ada marhun, ada barang objek yang digadaikan. ya, ya. Gitu ya, kurang Ya lebih itu ya. ya, Pak. Ya, ya, jadi memang ada satu hal yang menarik ketika dibandingkan antara pegadaian dengan bank nih tentang Betul. mudorobah. Nah, jadi contoh saya misalnya meminjam dana ke bank syariah, dana 10 juta. Nah, itu udah dimasuk tuh dalam klausul ya perjanjian berapa dia akan kembalikan. Tentunya termasuk dengan bagi hasilnya kan gitu, ya kan? Nah, setiap bulan mesti bayar berapa juta dari 10 juta itu sehingga selesai dalam jangka waktu misalnya 12 bulan. Nah, tapi itu nggak ada jaminan, nggak ada barang yang kita kasih ke bank. Ya, itu Gitu, mudorobah murni bebas, gitu ya. bebas, nggak ada sesuatu. Nah, tapi kalau yang namanya pegadaian, mau nggak mau harus ada yang digadaikan, gitu, baru Nah, dapat dana. Nah, itu bedanya Makanya yang pegadaian itu lebih spesifik gitu. mudah gitu ya Pak. Ya, gimana? Gimana Mbak Pegadaian itu Sis? lebih mudah untuk mendapatnya gitu. Pegadaian itu lebih mudah untuk mengeluarkan duitnya dibanding pada bank kan banyak prosesnya gitu. ya, Asesmennya beda mungkin risiko lebih tambah mudah. proses, Asesmennya Karena lebih banyak mudah karena proses. ada fisik barang yang ditahan gitu kan. Yang penting ada barang, yang penting ada barang dapat duit. Nah, gitu kan. Kalau yang bank karena nggak ada yang digadaikan, nah prosesnya agak ribet. Dicek dulu apa segala macam, disuplai dulu gitu. Iya. Itu juga mungkin yang tadi disampaikan sama Pak Mas Sahrial ya, bahwa salah Ya, betul. keunggulannya ya, transaksinya juga Ya, betul. transparan kalau pegadaian syariah ya, Iya. yang sudah jelas akad-akad yang tadi berkenaan dengan konsumsi, produktif, fee itu juga semuanya akad-akad syariah. Dari mulai Iya, rahannya betul. sendiri, qardul hasannya, ijarohnya, mudorobahnya. Dan prosesnya tadi yang nggak kalah tuh, mudah dan cepat kata Pak Ian, selama punya barang Mudah. yang mau digadein cair lah gitu kan. Ya, Betul. Ya, saya ingin ya. menambahkan lagi terkait knowledge kita tentang akad rohin ini. Jadi akad rohin ini sebetulnya akad yang digunakan untuk memberikan jaminan atas utang, di mana barang berharga dijadikan sebagai agunan. Nah, dasar hukumnya jelas, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang menyebutkan tentang penulisan utang dengan jaminan. Jadi rohin ini adalah jaminan atau agunan saat dalam perjalanan atau kondisi tertentu dengan fungsi jika nasabah tidak mampu melunasi utang, maka barang yang digadaikan itu dapat dijual untuk melunasi utang tersebut. Nah, mungkin itu tambahannya terkait dengan akad rohin atau jaminan. Ya. Nah, dari pengalamannya Mas Arya tadi, ada kondisi mungkin tidak mampu bayar. Kemudian diperpanjang lagi nih, selama masih diambil manfaatnya. Nah, memang kalau dari teori yang kita pahami, bahwa barang nanti yang barang jaminan atau marhun itu akan dilelang, kemudian uang hasil lelangnya akan digunakan untuk menutupi hutang dari si rohin, dan sisanya apabila ada lebih akan dikembalikan kepada rohin atau si pemilik barang aslinya. Nah, namun kan konteksnya kalau untung lebih. Nah, kalau
Kalau misalkan tidak mencukupi, ternyata barang sudah dilelang, hutangnya tidak tertutupi. Nah, skemanya kalau pengalamannya Mas Arya itu, kalau bahasa leasing itu apakah nambah tenor, gitu kan, supaya Oh ya, masih bisa ditutup, atau mungkin seperti biasanya apa tuh? kalau secara pribadi kemarin itu kalau di daerah kita itu barangnya diambil. Kalau Oke. misalnya tidak mencukupi, misal Mhm. dilelang susah gitu kan. Mhm. Terus kalaupun ada yang nawar itu tidak menutupi hutang, maka Mhm. si barangnya itu yang diambil. Disita, disita ya, Walaupun disita ya. jarang sih, Gitu. ya, Tapi kalau ya sita itu, disita lah. kalau di Pegadaian Syariah ada juga ya? Maksudnya kalau sita itu kan berarti kepemilikannya berpindah kan? Diambil oleh Iya, pegadaiannya, kita tidak mendapatkan apa-apa iya. gitu kan? Kalau konsep di Pegadaian itu kan mereka itu kan disita dulu sama mereka untuk dilelang gitu. Oke. Ya, kalau di lapangan itu langsung diambil sama yang pemilik modalnya. Oke. Berarti nanti Jadi tetap kan ditindaklanjuti ya, dilelang, dijual begitu kan, baru nanti ada pengembalian atau ada kesepakatan setelahnya. Kalau kurang seperti tergantung apa? nilai barang, Pak. Tergantung nilai Tergantung barang. nilai barang. Kalau nilai barangnya itu kira-kira kan yang ngasih pinjaman itu kan naksir dulu ya, Mhm. Mhm. sama kayak pegadaian biasa gitu. Mhm. Naksir dulu ini kira-kira harga pasarannya berapa, kita minjamnya berapa gitu ya. Mhm. Terus perjanjiannya seperti apa. Mhm. Kadang-kadang kan kalau kalau kasus saya kemarin itu sawahnya itu mereka sawahi dulu gitu. Mhm. Hmm. Mhm. Jadi mereka sawahi itu dimanfaatkan dulu. Hmm. Baru setelah misalnya saya kan itu 3 bulan ya kalau nyawah itu 1 bulan saya sudah terima uangnya itu saya sudah bisa bayar gitu. Itu tetap si Man- parinya itu milik mereka. Hmm. Oke, Tetap oke. itu milik mereka gitu Hmm. ininya. Hmm. Jadi nggak ada lagi biaya sewanya gitu Oh, untuk jadi lahan. Nggak ada hasil pembagian hasil hasil gitu. hasil manfaatnya bawa lah gitu ya. Walaupun nanti Iya sudah kayak gitu. selesai sangkutan hutangnya gitu Heeh. ya. Ya, nggak tahu Hmm. kalau secara hukum seperti apa, tapi kalau secara Di lapangan ya. lumrahnya Mhm. di lapangan lumrahnya seperti itu. Iya. Sama kayak motor. Kalau Mhm. motor kan kalau sebulan nggak bisa ya diambil aja gitu, Nah, kayak gitu. ini kan kalau di pegadaian konvensional lah ya. Ini kan kita juga kenal kan, kalau barangnya memang ditahan oleh si pemberi dana, yaitu gadai gitu. Tetapi kalau barangnya masih dimanfaatkan oleh si pemilik, yaitu kan fidusia kan, seperti itu kan. Nah, kalau yang fidusia ini kan agak agak berbeda nih ya perlakuannya. Saya nggak tahu nih, Pegadaian Syariah juga membahas fidusia nggak? Fidusia dengan gadai itu kan bedanya barang dikuasai oleh siapa. Kalau misalkan kayak tadi sawah gitu kan, kalau fisik sawahnya juga digarap oleh si pemberi modal, kemudian manfaatnya diambil, ya itu kan bukan fidusia, itu betul-betul gadai. Tetapi misalkan gini, saya gadaikannya sertifikat rumah, rumahnya masih saya tempati, hanya suratnya saja. Nah ini kan fidusia gitu kan. Saya belum tahu di dalam konsep syariah fidusia itu seperti apa. Ada nggak ya, Pak Ian? Saya untuk fidusia malah belum tahu ya. Kan kalau Ya, kita belum tahu surat-suratnya aja fidusia. yang ditahan kan, BPKB mobil, Iya. BPKB-nya yang ditahan, Ya, mobilnya masih kita pakai. di, Gitu. ya Jadi kan, disekolahin Pak. kan kalau ganti kan harusnya Kalau surat mobilnya pakai ditahan gitu kan. kan. Nah, saya belum tahu konsep fidusia di Pegadaian Syariah. Tapi kalau dilihat dari teorinya, memang si pemberi modal atau murtahin itu boleh mengambil manfaat dari beberapa pendapat tadi seperti Hanabilah gitu ya, kemudian juga Malikiyah dan Syafi'iyah juga boleh dengan syarat rohin mengizinkan. Artinya murtahin atau si pemberi dana itu boleh memanfaatkan barang gadaiannya atau marhunnya. Tapi kalau konteksnya misalkan marhun itu sendiri hanya dalam bentuk dokumen secara fisik tidak dikuasai oleh si murtahin. Nah, ini seperti apa nih? Kan kalau di konvensional kan kayak gitu ya. Di sekolahin gitu ya. Di sekolahin BPKB-nya aja, fisik barangnya masih kita pakai gitu kan. Nah, konsepnya apakah ini masuk di
akad rohen atau seperti apa ya? Hmm, Ya, itu terkait bentuk dengan jaminan fidusia, aja mungkin itu itu ya, Pak. adalah bentuk pengalihan hak Mm-mm. kepemilikan atas suatu barang sebagai Mm. jaminan utang. Mhm. Tetapi barang tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia atau debitur. Jadi Mhm. dalam konteks hukum, fidusia ini diatur di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Adapun ciri-ciri jaminan fidusia tentu saja hak kepemilikan beralih secara kepercayaan, yakni kepemilikan barang beralih dari debitur kepada kreditur sebagai jaminan, Bapak Ibu. Namun barang berada di bawah penguasaan debitur. Kemudian terkait dengan fleksibilitas penggunaan barang, debitur dapat tetap menggunakan barang selama proses pelunasan utang berlangsung. Kemudian untuk objek fidusia, yakni barang yang bergerak baik berwujud maupun yang tak berwujud, tangible dan intangible. Kemudian barang yang tidak bergerak itu tidak dapat dibebani tanggungan, misal mesin di pabrik. Kemudian untuk dasar kepercayaan, fidusia ini berfungsi atas dasar kepercayaan antara pemberi dan penerima fidusia. Nah, untuk prosedurnya, biasanya ada pembuatan akta jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, hak eksekusi, dan sebagainya. Dan fidusia ini sebetulnya juga ada keunggulan ya Bapak Ibu, yakni efisiensi dalam penggunaan barang, perlindungan hukum, dan prosesnya sederhana. Namun kelemahannya juga ada, yakni potensi penyalahgunaan dan kebutuhan pengawasan ya, karena kreditur perlu memastikan barang jaminan tetap harus terjaga dengan baik. Nah mungkin itu tambahannya terkait dengan fidusia. Iya, terima kasih Pak Syahrial. Ini kan fidusia secara umum ya. Kalau saya lihat tadi nggak ada kata-kata syariahnya gitu ya. Oh iya, Kalau sebentar. Ini saya kalau dari kaitkan juga sisi syariahnya gimana ya kalau fidusia fidusia dengan ini? syariah. Kayaknya bisa diangkat nih menjadi jurnal Mbak Siska. Fidusia Pegadaian Syariah. Ya, kalau kita kaitkan ya Bapak Ibu, fidusia ini dengan konsep syariah, yakni itu bisa merupakan pengembangan dari jaminan fidusia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama terkait dengan larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi atau judi. Jadi konsep tersebut dapat diterapkan dalam akad-akad yang memerlukan pengalihan hak jaminan, tapi tetap menjaga agar kepatuhan terhadap hukum syariat. Untuk karakteristik dari fidusia syariah itu bisa berbasis kepercayaan atau amanah. Jadi sama seperti fidusia konven, jaminan tetap berada di bawah penguasaan pemberi jaminan atau debitur. Tetapi kepemilikan hukum dialihkan kepada kreditur dengan prinsip aman. Kemudian bebas riba, tidak ada pengenaan bunga atau pembiayaan yang dilakukan. Keuntungan kreditur hanya diperoleh dari imbalan yang halal, seperti biaya administrasi atau biaya bagi hasil. Dan untuk akad syariahnya, fidusia syariah, ini dapat menggunakan akad seperti rahan atau gadai, ijaroh atau sewa, dan wakalah atau pelimpahan wewenang. Terkait dengan barang jaminan sesuai syariah, tentu saja barang yang dijaminkan harus halal dan tidak melanggar ketentuan syariah, misalkan barang yang tidak berhubungan dengan kegiatan haram. Dasar hukum untuk fidusia syariah yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah dan tidak memperoleh seorang penulis, maka Anda ada barang tanggungan yang dipegang oleh penerima utang. Kemudian fatwa dari Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Fatwa terkait dengan jaminan syariah dan pelaksanaan akad terakhir yang menjadi dasar hukum pengalihan hak jaminan sesuai syariah. Kemudian ada juga ijma ulama, berdasarkan ijma, prinsip amanah dan larangan riba menjadi landasan utama dalam muamalah yang melibatkan jaminan. Jadi penerapan fidusia syariah bisa di lembaga pembiayaan syariah dengan akad yang digunakan rahan, ijarah, dan qard hasan. Dengan contoh kasus, misalkan nasabah menggunakan pembiayaan syariah untuk membeli kendaraan.
dan kendaraan tersebut dijadikan jaminan atau fidusia syariah, tetapi nasabah tetap dapat menggunakannya. Nah, keuntungan pihak pembiayaan itu berasal dari margin murabahah atau bagi hasil. Jadi keunggulan dari fidusia syariah yakni fleksibel dan sesuai syariah, bebas riba dan menguatkan prinsip aman. Namun tantangannya tentu saja dari kesadaran hukum, banyak masyarakat kita belum memahami konsep fidusia syariah dan terkait dengan pengawasan barang memerlukan pengelolaan dan pengawasan agar barang tetap sama. Jadi fidusia syariah ini memberikan alternatif yang halal dan adil dalam pembiayaan, khususnya untuk masyarakat yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam atau Islamic values. Ya, mungkin itu tambahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Arya. Jadi kalau tadi saya simak berarti ada akad wakalah ya tadi ya. Mungkin karena memang fidusia itu ada semacam mewakilkan ya bahwa Iya, harta masih dikuasai oleh si pemilik atau si rohin, tetapi atas dasar betul. kepercayaan gitu ya untuk Iya, menjaga. iya. Oke, oke. Oke, ada hal lain mungkin yang ingin didiskusikan dari topik pegadaian syariah ini? Mungkin pemahamannya sudah mulai terbuka nih. Apa saja yang seputar dengan pegadaian syariah, akad-akad yang melekat dalam konteksnya pegadaian syariah. Dan sebetulnya tadi juga sebetulnya saya ingin tertarik juga dengan berkenaan dengan ijarah ya sewa. Kan kalau kita lihat dari beberapa contoh kasus misalkan penerapan ujrohnya itu juga kan harusnya disepakati ya. Kan ada tarif-tarif tertentu misalkan untuk per 10 hari misalkan sekian rupiah biaya sewa dan seterusnya. Meneliti lebih jauh sebenarnya dari mana sih angka ini gitu kan? Kadang kan ini merupakan suatu tarif yang sudah fix ya ditetapkan oleh pegadaian begitu. Jadi si rohin sendiri atau nasabah ya tinggal ikuti gitu kan. Ini loh fee-nya sehari sekian per 10 hari sekian ini nanti dibayar. Nah, konteks apakah ini cukup terbuka atau memang ada kesepakatan sendiri berkenaan dengan nilai ujrohnya itu? Mungkin ada yang punya pendapat mengenai nilai ujroh kan kalau tarif kan rata-rata ya kita ngikut aja. Pegadaian udah punya tarifnya sendiri nih. Per 10 hari misalkan sekian rupiah gitu kan. Nanti 1 bulan berarti fee-nya sekian. Nah, tarif ini ditentukannya seperti apa ya? Mungkin ada yang pernah punya pengalaman. Kalau Mas Arya dulu adminnya itu pertama kali atau setiap pembayaran bulanannya itu memang ada biaya tambahan dari nilai hutang? Contoh misalkan kalau 1 juta dibagi 10 bulan misalkan, berarti kan 100.000 nih cicilan per bulan. Ya, Nah, 100.000 ini ada ah, tambahan lagi sebagai bentuk tidak ada, Pak. ujrohnya atau di awal sudah Tidak, ditentukan? sudah ditentukan dari awal. Misal Hmm, kita minjemnya 1 juta gitu ya. mhm, mhm. Kalau misal 1,5 juta gitu ya. Per bulannya itu misal kita harus Berapa bayar lama? itu 600 ribu Berapa lama? per bulannya itu. Ya, 600 Akad ribu misalnya. selama berapa lama perjanjiannya harus Misal lunas? 3 bulan, misal Oke, 1,5 juta 3 bulan oke. itu 500 ribu misalnya tuh kan Mhm, biaya pokoknya. mhm, Nah, adminnya itu sudah dari awal, sudah dijelaskan dari awal kita per mhm, bulan Bapak per bulannya bayarnya sekian sekian sekian, itu sudah termasuk anu gitu. Sama hmm, kayak Pay terus GoPay Later itu mhm, kan dari awal sudah dijelaskan mhm. per bulannya itu ada biaya tambahan sekian sekian sekian. Jadi di akhir bulan itu bayarnya total. Hmm. Jadi Jadi, setahu saya gitu ya kemarin pas pegadaian ataupun GoPay Later atau Shopee Pay Later kayak gitu Pak. Jadi dari awal sudah dijelaskan bahwa biaya bulanannya itu sekian gitu. Itu tuh sudah termasuk admin, biaya layanan, biaya dan sebagainya. ya, Kalau misalnya kalau lewat dari tanggal itu baru yang masuk ke riba karena ada denda. denda di Hmm, situ. hmm. Kalau enggak,
kalau kitanya nggak telat bayar sih, sepemahaman saya sih aman gitu. Nggak kena denda ya. Tapi mungkin kalau Ya, konvensional akad di awalnya memang bukan ijaroh ya, tapi itu interest sebenarnya, bunga. uh, ya kalau saya belum pernah sih kalau di yang nggak ada embel-embel Hmm, syariahnya gitu ya. hmm, Tapi kalau di yang saya alamin kemarin itu tidak ada yang seperti hmm. jadi biayanya itu yaitu makanya kadang kan di kita itu bilangnya sama-sama riba aja, cuma beda bahasa gitu kan. Hmm. Tapi kan yang jadi patokan hukumnya kan itu kan, Iya, ya yang bahasanya jelas itu kan yang sama membedakan memang akadnya gitu. betul. Itu akadnya ya. Tapi kalau Ya, dari bahasan dari topik ini sebetulnya menarik ya. Ini lebih banyak praktisnya sebetulnya. Penerapan-penerapan akad syariah di masyarakat ini memang sangat-sangat populer dengan pegadaian umumnya, tapi kita akan arahkan mengenai pegadaian syariah. Dan sebetulnya kalau yang perlu memang adalah meningkatkan literasi bahwa pegadaian syariah itu sudah notabene menggunakan akad-akad syariah yang tentunya lebih bukan lebih bisa ya, memang terhindar dari riba, goror, dan maisir. Hanya saja masyarakat ini juga kita, walaupun praktik pegadaiannya itu sangat-sangat banyak, tetapi kesadaran bahwa menggunakan pegadaian syariah ini yang masih masih belum Kurang. banyak diketahui. Nah, ini yang mungkin kita harus juga ikut andil memperbanyak literasi, baik dalam konteks keuangannya syariah ataupun mengenai lembaga syariah non-bank gitu ya, seperti pegadaian syariah. Karena jujur kalau di konvensional itu boleh dikatakan mungkin sejak zaman Belanda ya, pegadaian ini udah ada gitu kan. Setahu saya pegadaian itu dari zaman nenek saya, buyut saya juga udah ada gitu ya, praktik pegadaian seperti ini. Tapi konsepnya memang belum syariah. Tapi dengan adanya pegadaian syariah ini seharusnya tidak ada kendala dibandingkan dengan eh, lembaga keuangan. Kalau ini kan non-bank ini tadi keuntungannya juga cepat dan mudah gitu ya dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti bank. Nah, ini kayaknya lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat pada praktisnya, tetapi kita juga harus arahkan bahwa pegadaian saat ini sudah ada yang syariah, yang tentunya menggunakan akad-akad syariah dalam transaksinya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana untuk meningkatkan literasi-literasi baik keuangan syariah secara umum, terutama untuk lembaga keuangan syariah non-bank seperti pegadaian syariah ini. Jujur di tempat saya ini tidak terlalu banyak literasi-literasi karena umumnya literasi-literasi sendiri untuk syariah itu berangkat dari beberapa komunitas. Seperti komunitas misalkan di Dewan Masjid atau di beberapa komunitas anti riba seperti itu. Nah, barulah literasi-literasi keuangan syariah ini bisa berjalan sebagai motor penggeraknya adalah eh, komunitas-komunitas tadi. Karena kalau notabene kita melihat keuangan syariah, contoh misalkan bank syariah mengadakan promosi, banner, dan seterusnya, saya rasa boleh dikatakan hampir tidak ada ya. Kecuali mereka hanya pasang promosinya itu di websitenya mereka. Nah, notabene masyarakat itu tidak terlalu familiar dengan buka website, masih gaptek lah seperti itu. Nah, ini kan tantangan juga bagi kita. Termasuk mengenai Iya, pegadaian syariah gitu kan. Pegadaian syariah kan banner-bannernya paling juga spanduk-spanduknya ya ditempelnya di kantor pegadaian syariah gitu ya. Tetapi iya, ada betul. forum-forum mengenai yang membicarakan mengenai keuangan syariah itu boleh dikatakan sangat-sangat terbatas. Di masjid-masjid misalkan atau di komunitas-komunitas tertentu saja, tapi tidak secara masif. Nah, ini tantangannya. Nah, kira-kira Iya, ada jadi ada ada arahan nggak nih dari iya topik yang kita mungkin bahas ini untuk izin jadi menyimpulkan ya, jadi Bapak jurnal nih? Ibu. Nah, dari Enggak? jurnal dan diskusi kita, izin Mhm. menyimpulkan ya. Mhm. Jadi Pegadaian Syariah ini adalah Mhm. lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis prinsip syariah dengan menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Layanan dalam Pegadaian Syariah memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dengan
meminjamkan atau menjaminkan barang berharga tanpa melibatkan unsur riba. Jadi pegadaian syariah mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemanfaatan dalam setiap transaksinya. Adapun karakteristik utama dalam pegadaian syariah tentu saja ada akad syariah, bebas riba, jaminan keamanan barang, fleksibilitas pembiayaan, dan berorientasi pada sosial. Ya. Jadi kesimpulan utamanya dari diskusi dan presentasi yang kita lakukan, pegadaian syariah merupakan solusi keuangan yang tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam membantu mereka mendapatkan pembiayaan secara aman, secara adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Demikian kiranya kesimpulan utama dari diskusi kita. Insya Allah akan bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dari kita semua. Billahi Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan doa Ya, kafaratul sama-sama. majelis. Terima kasih juga semuanya teman-teman. Subhanakallahumma Terima wa kasih bihamdika Bapak Ibu asyhadu an semua. la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.